Berbicara tentang ini, Isyana berkata dengan mata merah, pada hari ke-7 setelah ayahku dikirim kembali melalui cincin itu, dia memanfaatkanku untuk pergi membeli obat, meninggalkan surat, dan kemudian memotong meridiannya. Dan mati. 2 garis air mata mengalir ke bawah Isyana dengan cepat menyekanya dengan lengan bajunya, tercekik oleh isak tangis. Setelah aku menguburkan ayahku, aku meninggalkan rumah dan memulai penerbangan yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Tama berseru, kamu telah berada di jalan selama lebih dari 300 tahun. Diburu, oleh siapa? Black Mamba, Isyana berkata dengan ekspresi rumit, sebenarnya, Black Mamba didirikan oleh ayahku dan saudara angkatnya serta teman sekelas Dario Zack ketika tentara memasuki Bea Cukai. Kedua bersaudara itu mendirikan Black Mamba dengan tujuan mengusir musuh dan memulihkan negara. Namun, Black Mamba berubah total setelah ayahku meninggal. Itu tidak ada hubungannya dengan namanya. Orang yang mengejarku adalah Black Mamba yang belakangan, dan penguasa Black Mamba yang belakangan. Tama berseru, tuan terakhir dari Black Mamba, mungkinkah itu Dario Zack? Tidak. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, tuan selanjutnya dari Black Mamba Lord Evil adalah adik perempuan Dario Zack, Victoria Zack. Victoria. Mata Tama membelalak, kepala yang menghancurkan Black Mamba adalah seorang wanita? Ya, Isyana mengangguk, dan berkata dengan gigi terkatup, bukan hanya seorang wanita, tapi juga wanita paling kejam di dunia. Tama bertanya dengan heran, dia adalah adik perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, jadi bukankah dia sudah hidup selama 3 atau 400 tahun? Isyana berpikir sejenak, dan berkata, Victoria 1 tahun lebih muda dari ayahku dan 23 tahun lebih tua dariku. Sekarang sudah 400 tahun. Tama berkata, kalau begitu, dia juga pasti sudah meminum pil Evergreen? Tentu saja, Isyana berkata dengan emosi, pil Evergreen adalah master bersama ayahku dan Victoria, dan itu akan diserahkan kepada mereka sebelum tenggat waktu mendekat. Keduanya awalnya milik satu sama lain, dan berharap mereka dapat terus berjuang untuk tujuan besar Black Mamba. Selain masing-masing memiliki pil hijau abadi, Lord juga memberikan cincin di tangan putranya kepada ayahku, dan memintanya untuk menyimpannya dengan aman. Dan memberitahunya, ketika dia tiba, dia akan bisa mendapatkan alkimia dan latihan yang dia tinggalkan, dan konon ada rahasia yang bisa bertahan hingga 1000 tahun, tapi aku tidak menyangka bahwa setelah Tuan mengemudikan derek, Victoria tiba-tiba bergerak tiba-tiba dan melukai ayahku dengan serius. Mengambil cincin ayahku dan pil hijau abadi, pada saat kritis, cincin itu mengirim ayahku kepadaku, dan ayahku memberiku pil hijaunya kepadaku. Berbicara tentang ini, Isyana menghela nafas, menyesuaikan suasana hatinya, dan berkata, sebaiknya aku mulai berbicara denganmu secara mendetail sejak Black Mamba pertama kali didirikan. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendengarku di awan. Tama mengangguk, dan buru-buru berkata, tolong beritahu aku. Isyana menyesap tehnya dan berkata dengan fasih, ayahku, lahir pada tahun 1622, dalam kalender Gregorian. Sejak itu, generasi setia dan baik, nenek moyang keluarga Danendra pertama kali menjabat sebagai pejabat di kota ini, dan kemudian pindah ke ibu kota saat ini bersama keluarganya. Hanya saja para Kasim berkuasa, dan situasi saat ini bergejolak. Status keluarga-keluarga Danendra berangsur-angsur menurun. Ketika ayahku menjadi dewasa dan menikahi ibuku, keluarga Danendra tidak memiliki jabatan resmi. Ada kesempatan untuk menghidupkan kembali bisnis keluarga Danendra, tetapi setelah tentara pada masa itu memasuki Bea Cukai, ayahku bergabung dengan tentara dan ikut mendirikan Black Mamba bersama Dario, bersumpah untuk mengusir Yana dari dalam celah keluar celah. Dia adalah kerabat jauh dari pengkhianat besar Andres Zack, tetapi karena dia tidak malu mengkhianati negaranya dan mencari kejayaan,
dia bertekad untuk berperang melawan Black Mamba. Sejak itu, ayahku membawa ibuku bersamaku untuk berkeliling dan berperang melawan tentara itu. Ketika aku lahir, ibuku tinggal bersama ayahku karena kondisi yang memprihatinkan, dan dia sudah memiliki tubuh dengan banyak masalah. Dia meninggal ketika aku berusia kurang dari 1 bulan. Saat itu, perang garis depan sedang tegang, dan ayahku mengirimku ke rumah nenekku. Aku dibesarkan di desa tempat nenekku tinggal. Pada tahun 1650, tentara Qi pergi ke selatan untuk menyerang, dan tentara N mundur dengan mantap, dan Black Mamba, yang bertarung dengan N, juga menderita kerugian besar. Saudaraku yang baik, Dario, tewas dalam pertempuran di tahun itu. Sebelum Dario meninggal, dia mempercayakan adik perempuannya Victoria kepada ayahku, tetapi ayahku dan yang lainnya juga dikepung oleh tentara Qi saat itu, dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karena tidak punya tempat tujuan, ayahku harus membawa Victoria untuk bersembunyi di gunung. Dia hampir kehilangan nyawanya di pegunungan, tapi untungnya dia diselamatkan oleh seorang biksu yang tinggal mengasingkan diri di pegunungan. Keduanya magang, dan mereka tinggal di pegunungan itu untuk berlatih. Pada tahun 1658 dalam kalender Gregorian, tentara Qi menyerang dari berbagai arah, hanya saja kemampuan keduanya terbatas. Pada saat itu, tentara Qi sangat kuat, dan ada banyak orang, termasuk Andres Zak, yang membantu raja, jadi mereka menerobos pada tahun berikutnya. Tragedi yang dikatakan oleh generasi selanjutnya adalah pada waktu itu. 2 tahun berikutnya, ayahku dan Victoria merekrut beberapa orang saleh yang bertekad untuk berjuang demi Black Mamba dan memulihkan negara. Pada tahun 1662 kalender Gregorian, sang pengkhianat Andres Zak membunuh raja. Ayahku sangat sedih. Semuanya telah diduduki oleh pemerintah Qi dalam keputusasaan. Keduanya berencana pergi ke negara lain dan melanjutkan pertempuran melawan Qi. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke pegunungan itu, mencari guru mereka, dan ingin berlatih dalam pengasingan selama beberapa tahun lagi. Pertama untuk menghindari pusat perhatian, dan kedua, untuk meningkatkan kekuatanku. Namun, pada tahun kedua kembali, yaitu pada tahun 1663 kalender Gregorian, sang master merasa bahwa waktunya sudah dekat, jadi dia mengatur pemakamannya, dan memberikan 2 pil hijau abadi kepada ayahku dan Victoria, berharap suatu hari mereka berdua akan memulihkan tanah kelahiran mereka. Isyana menghela nafas, ekspresinya marah dan penuh kemurungan. Melihat dia berhenti berbicara, Tama bertanya ragu-ragu, Victoria telah bertengkar dengan ayahmu selama bertahun-tahun, dan dia ingin membunuh ayahmu demi sebuah pil? Isyana mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak juga. Victoria sebenarnya selalu sangat mencintai ayahku, tapi ayahku tidak pernah melupakan ibuku di dalam hatinya, dan tidak menyayanginya, jadi dia selalu menolaknya ribuan mil. Setelah pemakaman tuannya, Victoria meminum pil hijau abadi, dan kemudian mengusulkan agar ayahku melepaskan rencana untuk melawan dan memulihkan negara, dan tinggal bersamanya di gunung itu. Ayah menolaknya lagi, dan memarahinya karena melupakan tujuan negara dan keluarga, dan karena menyesali kematian saudara laki-lakinya, dan keduanya berselisih. Ayahku tidak ingin meninggalkanku dan hidup sendirian selama 500 tahun, dan dia tidak ingin melepaskan perasaan dari keluarga dan negaranya. Jadi dia membuat 3 poin untuk Victoria. Pertama, dia tidak akan menikah lagi dalam hidup ini. Dia akan membesarkanku. Ketiga, dia ingin keluar dan melawan musuh sampai mati. Victoria merasa bahwa dia telah mengalami penghinaan besar. Melihat ayahku tidak ingin tinggal bersamanya selamanya, dia ingin meninggalkan pil hijau abadi ayahku dan tuannya untuk ayah. Dia merebut cincin itu darinya dan dia tiba-tiba menyerang ayahku. Ketika ayahku terluka parah, dia dikirim kepadaku oleh cincin itu dalam sekejap, dan dia memberitahuku semua ini setelah dia menipuku untuk memakan pil evergreen. Tama sangat terkejut, tidak heran pria di atas tahta spiritual.
Dia ternyata adalah pahlawan nasional penuh. Dan dia tidak pernah melupakan niat awalnya untuk keluarga dan negara sepanjang hidupnya, dan dia tidak goyah menghadapi godaan umur panjang 500 tahun. Karakter seperti itu bisa disebut orang suci. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.